Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi amarna bittafaqquh fid-din wa arsyadana ila ittiba'i sunnati sayyidil mursalin wa usalli wa usallimu ala rasulil amin wa alihi tahirin wa ashabil akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah, yang semoga selalu dirahmati olehnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang maha baik, yang kebaikannya tak terhingga. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, sang pemberi nikmat, yang masih terus menerus mencurahkan nikmatnya kepada kita, termasuk nikmat pendengaran, penglihatan, dan nikmat akal yang sangat mahal, serta nikmat hidayah taufik kepada Islam, kepada tauhid, kepada sunnah, kepada amal saleh, yang itu semua lebih berharga dari dunia dan seisinya, yang wajib kita syukuri dan kita jaga, dengan harapan mudah-mudahan nikmat yang masih dalam harapan diikatkan untuk kita dan diberikan nantinya untuk kita. Dan kita juga berusaha untuk menambah pengetahuan tentang agama Allah sebagai bentuk syukur atas nikmat syariat Islam, di mana Allah Ta'ala telah mengutus utusan terbaik, menurunkan kitab terbaik yang membawa syariat terbaik untuk umat akhir zaman, umat yang paling pendek umurnya dan paling lemah fisiknya, yang apabila mau mengikuti syariatnya, mensyukuri syariat Allah dan menjaganya, berpegang teguh dengannya, insyaallah Ta'ala menjadi umat terbaik di dunia maupun terbaik di akhirat. Jemaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, materi kita sesuai player yang disebarkan adalah tentang ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah yang artinya persaudaraan atas dasar Islam. Ini berbeda dengan ukhuwah atas dasar selainnya. Manusia di dalam membangun ukhuwah bermacam-macam, dan semua agama selain Islam pun juga membentuk persaudaraan, tapi di atas agama mereka, di atas agama mereka masing-masing. Dan orang yang tidak begitu menjunjung agamanya, kadang-kadang membangun ukhuwah di atas dasar yang lain, atas dasar kebangsaannya, atau atas dasar kesukuannya, atau atas dasar nasab marga garis keturunannya, atau juga atas dasar yang lain. Meskipun juga ada yang double ukhuwah, dia juga menggunakan Islam sebagai ikatan ukhuwah, tapi juga menambah ikatan dengan ikatan-ikatan yang lain. Bahkan kadang-kadang di kalangan muda-mudi
ada yang bangun ukhuwah di atas sesuatu yang sifatnya duniawi dan sementara. Bagi pecinta bola misalnya, kadang-kadang membangun ukhuwah di atas bola atau klub bola. Jadi ukhuwah kuratiyah ya, atau bolaiyah gitu ya. Ada yang atas dasar kendaraan, ukhuwah markabiyah, sehingga umur ukhuwah itu sebatas umur kendaraannya atau merek kendaraan tertentu, sehingga selama pakai merek itu ya masih ada jalinan ukhuwah. Kalau sudah tidak pakai merek itu tapi merek lain, maka ukhuwah sudah bisa ditinggalkannya dan sebagainya. Dan ukhuwah atas dasar dunia, kepentingan dunia, urusan dunia, perkara dunia, benda-benda duniawi, maka umurnya tentunya maksimal ya sesuai umur dia di dunia. Adapun ukhuwah Islamiyah, ini ukhuwah yang paling awet karena tidak hanya di dunia namun sampai di akhirat kelak. Allah Ta'ala mengatakan, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang saling mencintai, yang cinta itu tentu menjadi dasar persaudaraannya. Orang-orang yang ketika di dunia saling mencintai karena apapun, itu sebagian mereka akan menjadi musuh sebagian yang lain. Sebagian mereka akan menjadi musuh sebagian yang lain. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Karena orang bertakwa itu membangun cintanya karena Allah, karena Islam, karena iman. Ukhuwahnya adalah ukhuwah fillah, karena Allah. Ukhuwah lillah, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah. Maka persaudaraan yang dibangun di atas rasa cinta karena Allah, cinta karena Islam, cinta karena iman, sama-sama beriman, sama-sama mencintai Islam, maka itu menjadi ukhuwah abadiyah yang lestari, persaudaraan yang lestari sampai di akhirat nanti. Adapun ukhuwah yang sebatas atas dasar duniawi, maka nanti di akhirat bisa tidak lagi bersaudara, tapi bisa menjadi saling memusuhi. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, ukhuwah Islamiyah yang harus kita pahami pertama adalah makna Islamiyah itu sendiri. Islamiyah itu artinya atas dasar Islam. Dan Islam itu apa harus dipahami. Oh, Islam itu tidak sekedar nama, tapi Islam itu punya makna. Punya makna. Islam dijelaskan oleh para ulama berdasarkan dalil-dalilnya. Maknanya adalah al-istislamu lillah bitauhid wal inqiyad lahu bitta'ah wal bara'ah minasyirki wa ahli. Islam artinya berserah diri kepada Allah dengan mengesahkan Dia, dengan memahatunggalkan Dia, dan dengan tunduk patuh padanya, mewujudkan ketaatan kepadanya.
dan berlepas diri dari kesyirikan dan ahli syirik. Itulah makna Islam. Sehingga ukhuwah Islamiyah, persaudaraan yang dibangun di atas Islam, itu dibangun di atas makna tadi. Kita bertemu siapapun, dimanapun, di negeri manapun, kok orang yang kita temui itu Islam dan dia mentauhidkan Allah, tidak hanya mengaku Islam, tapi dia benar-benar mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, tidak mau menyekutukan Allah, memurnikan seluruh ibadahnya hanya kepada Allah, tidak mau beribadah menyembah selain Allah, dan dia tunduk patuh kepada Allah, melaksanakan semua kewajiban yang dia mampu dari Allah, kemudian meninggalkan apa yang dilarang Allah, dan dia itu anti syirik, berlepas diri menjauhi semua jenis kesyirikan, dan juga tidak mau bergabung dengan orang-orang musyrik, maka dia harus kita anggap saudara atas dasar ikatan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan atas dasar Islam. Tidak boleh lagi kita permasalahkan dia keturunan siapa, walau dia taruhlah keturunannya Fir'aun dari istri yang keberapa misalnya, ya, atau dari selirnya Fir'aun misalnya, itu sudah tidak boleh kita permasalahkan. Atau dia keturunan orang yang dulu musuhi Nabi, tidak boleh lagi kita permasalahkan. Warna kulitnya apapun, walau kontras dengan kulit kita, tidak boleh kita permasalahkan. Walau dia keturunan suku apapun, atau dia ini berkebangsaan apapun, bahasanya apapun, bahasa daerahnya, walau dia keturunan Belanda yang pernah menjajah negeri kita 350 tahun, tetap selama dia Islam, bertauhid, memurnikan ibadah hanya kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan tata cara, tunduk dengan tata cara yang datang dari Allah, yang dibawa oleh utusan Allah, berarti taat, tunduk patuh, dan dia menjauhi syirik, anti syirik, dan tidak mau bergolong dengan ahlu syirik, maka ya sudah, dia saudara kita zahir batin dengan ikatan ukhuwah Islamiyah. Apapun warna bajunya, apapun kebangsaannya, karena ukhuwah Islamiyah itu tidak boleh dibatasi oleh wilayah negeri sekalipun. Kalau daulah atau negara atau pemerintahan, ya memang biasanya ada batas-batas wilayah supaya jelas ini wilayah tanggung jawabnya raja siapa atau penguasa siapa, atau batas wilayah negeri mana. Tapi kalau ukhuwah persaudaraan Islam itu tidak boleh dibatasi oleh wilayah, tidak boleh dibatasi oleh wilayah. Karena itu orang ketika haji atau umrah menuju Makkah, ketika sama-sama yang dituju adalah Ka'bah dan sama-sama menjadikan Ka'bah sebagai kiblat salat, dan juga
tawafnya yang mengelilingi Ka'bah itu, sa'i juga antara Safa dan Marwah, dan dia dalam melaksanakan ibadah yang utama atau yang pokok-pokok itu benar-benar mengikuti syariat Allah yang dibawa oleh utusannya, ya sudah. Tidak boleh di sana itu malah membawa semangat hizbiyah atau malah kampanye partainya misalnya, atau tidak boleh itu, atau bacaan tawaf atau sa'inya itu menggunakan lagu-lagu sukunya atau kelompoknya dan sebagainya, maka itu semua adalah bentuk penyimpangan dan pelakunya tentu tidak faham makna ukhuwah Islamiyah. Karena ibadah istimaiyah, ibadah kebersamaan seperti itu tujuannya adalah muktamar merajut ukhuwah Islamiyah dan memperbaharui semangat ukhuwah Islamiyahnya, sehingga diharapkan pulang dari sana ukhuwah hizbiyah atau egoisme dan hizbiyah, fanatisme golongan dan sebagainya itu menjadi hilang dari dirinya, karena barusan ketemu dengan saudaranya seluruh dunia. Sehingga orang yang tetap mempertahankan ukhuwah hizbiyahnya, ukhuwah golongannya, maka itu telah merusak ukhuwah Islamiyah. Dan orang yang merusak ukhuwah Islamiyah diumpamakan oleh Allah Ta'ala itu seperti orang-orang musyrik. Diumpamakan seperti orang-orang musyrik. Allah mengatakan, wala takunu minal musyrikin minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrik. Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka sehingga menjadi bergolong-golong, yang masing-masing golongan membanggakan apa yang ada pada golongannya masing-masing, membanggakan apa atau siapa yang paling dicintai di golongannya, yang akhirnya apa yang paling dicintai atau siapa yang paling dicintai di golongannya itulah yang menjadi tujuan perjuangannya dalam berdakwah, dalam berjuang. Tujuannya bukan li'ila'i kalimatillah, meninggikan kalimat Allah yakni Islam, tapi tujuannya adalah meninggikan bendera kelompok atau meninggikan nama, mengharumkan nama orang yang paling dicintai di kelompoknya. Itu ukhuwah hizbiyah, dan itu tercela dan Allah serupakan dengan semangat hizbiyahnya orang-orang musyrik jahiliyah. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, karena itu kita harus memahami ukhuwah Islamiyah itu dan harus menjaganya. Dan jangan sampai syaitan melupakan kita terhadap bab ukhuwah Islamiyah. Kenapa? Karena ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah yang didasari rasa cinta, saling mencintai karena Allah, itu kedudukannya dalam iman sangat besar dan bahkan menjadi ciri orang beriman yang sebenarnya, dan menjadi modal utama juga dalam menggapai rahmat Allah dan surganya. Rasulul Islam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, di antaranya diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Iman. Rasulullah mengatakan, la tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak masuk surga, kalian tidak bisa masuk surga
kecuali kalian bisa beriman. Tapi kalian tidak bisa beriman kecuali kalian sudah bisa saling mencintai, yakni mencintai sesama orang beriman. Dan kalau hati saling mencintai, ukhuwah pasti bagus. Tidak sekedar guyub rukun secara zahir, tapi benar-benar zahir batin itu menyatu. Ukhuwah Islamiyah yang dibangun oleh Allah dan Rasulnya adalah ukhuwah yang sangat indah, dan bahkan menjadi bagian dari pilar kebahagiaan hidup di dunia sebelum di akhirat. Karena manusia itu membutuhkan saudaranya. Tanpa saudaranya maka tidak akan bahagia. Enggak percaya, tanya kepada Tarsan yang hidup sendirian di hutan belantara. Apakah hidupnya bahagia? Kalau menurut saya pasti enggak bahagia. Bagi yang punya anggapan ya bahagia, monggo tanya sendiri ke Tarsan, bahagia enggak? Yang jelas orang diacuhkan oleh saudara-saudaranya, sehingga saudaranya enggak ada yang mau diajak bicara, tidak ada yang mau memperhatikannya, bahkan senyum padanya aja enggak mau. Itu aja sudah tertekan, tidak nyaman hidupnya. Dunia yang luas ini terasa sempit baginya. Sebagaimana sahabat Ka'ab bin Malik dan Murarah dan juga Hilal yang diputus hubungan oleh Nabi dan para sahabatnya. 40 hari sudah merasa enggak tahan, sudah genep 50 hari sudah mentok sudah. Bahkan salah satu dari mereka tiap hari menangis. Benar-benar seakan-akan kehilangan segalanya karena kehilangan saudara. Maka menjaga ukhuwah Islamiyah dan membuang fanatisme atas dasar duniawi atau atas dasar selain syariat, itu termasuk bagian dari ajaran Allah al-Islam, bahkan bagian dari maqasidus syariah, tujuan syariat Islam diajarkan. Sampai Nabi tadi mengatakan kalian tidak akan masuk surga hingga kalian bisa beriman. Namun kalian tidak bisa beriman sehingga kalian bisa saling mencintai sesama orang beriman. Jamaah sekalian, karena itu para ulama di dalam bab asluddin wa qaidati, asluddin wa qaidati, pokok agama dan kaidahnya, termasuk di antara pokok agama, ajaran pokok agama kita dan patokan utama agama kita adalah membangun wala dan barok, cinta dan benci, itu atas dasar Islam, mentauhidkan Allah dan mengesahkan Allah dalam seluruh hak-haknya. Itu dasarnya. Karena itu kita ketemu siapapun di negeri manapun, dengan orang yang berwarna kulit apapun, dari suku manapun, keturunan siapapun, kok dia itu Muslim, Islam agamanya, dan dia itu tidak mau ibadah kecuali kepada Allah, berarti dia berpegang dengan syahadat la ilaha illallah, dan dia tunduk patuh kepada Allah dalam syariat Allah yang dibawa oleh utusan Allah, alias dia ibadah kepada Allah
dengan cara yang datang dari Allah, yang dibawa oleh utusan Allah, berarti dia berpegang dengan syahadat Muhammadun Rasulullah, dan dia anti syirik, anti dengan ajaran menyembah selain Allah, dan dia tidak mau bergolong dengan penyembah selain Allah, maka dia saudara lahir batin kita, harus kita cintai, harus kita bela, harus kita loyal padanya. Tidak boleh kita membencinya, apalagi memusuhinya, apalagi mencelakakannya. Bahkan sekedar kita ini membiarkan dia dalam bahaya, kita dosa. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan, al-muslimu akhul muslim, la yuslimuhu wa la yakhduluhu. Orang Islam itu saudaranya orang Islam yang lainnya, tidak boleh membiarkannya dalam bahaya, dan juga tidak boleh menghinakannya, merendahkannya, menjatuhkan namanya, nama baiknya. Tidak boleh. Bahkan barang siapa yang merusak nama baik saudaranya hingga saudaranya ini kehilangan nama baiknya di masyarakatnya, tidak punya harga diri lagi di masyarakatnya, karena dirasani terus, dibicarakan keburukannya terus, tidak dilihat sama sekali kebaikannya, maka orang yang terus-menerus membicarakan aib saudaranya hingga saudaranya kehilangan nama baiknya di masyarakatnya, itu dosanya luar biasa, bisa melebihi ratusan kali zina. Dosanya bisa melebihi ratusan kali berzina. Karena Nabi SAW mengatakan, ar-riba bid'un wa sab'una baban, adnaha mithlu ityanir rajuli ummah, wa inna arbar riba istitalatur rajul fi irdi akhih. Riba itu lebih dari 70 bab. Bab yang paling ringan dosanya seperti seorang menzinai ibunya sendiri. Padahal dalam hadis yang lain, dosanya zina dengan ibu sendiri itu lebih berat, lebih besar daripada 36 kali zina dengan pelacur. Itu riba yang paling ringan. Dalam hadis yang lain dikatakan, dirhamun ya'kulu rajul minar riba asyaddu alaihi min sittah wa thalathina zaniyah. 1 dirham sekitar 25.000 rupiah, atau maksimal ya 30.000 rupiah. Dari hasil riba yang dimakan oleh seseorang itu lebih berat baginya, yakni dosanya, daripada 36 kali zina. Itu riba yang paling ringan. Wa inna arbar riba, sedangkan riba yang paling riba yang paling berat adalah terus-menerusnya seorang mengorbankan nama baik saudaranya. Jadi dosanya luar biasa. Kenapa? Karena merusak ukhuwah Islamiyah. Karena seorang ketika dibicarakan aibnya, keburukannya, jadi nggak disukai di masyarakatnya. Dan kalau sudah tidak disukai, bahkan dibenci, maka ya sudah. Ukhuwah Islam itu dasarnya saling mencintai karena Allah,
kalau akhirnya dibenci, nah ini seakan-akan sudah dibuang dari persaudaraan Islam. Dan itu dosanya yang membuang itu dengan cara merusak nama baik seorang muslim itu luar biasa. Bahkan sekedar kita merendahkan dan meremehkan saudara muslim, walau sebelum meremehkan dan merendahkan, nilai dan predikat kita di sisi Allah itu baik, begitu sudah merendahkan dan meremehkan seorang muslim, predikat kita jadi jatuh, nilai kita di sisi Allah menjadi buruk. Rasulullah mengatakan apa? Kafa bil mar'i syarran ayahqira akhahul muslim. Cukuplah seseorang itu menjadi jelek, yakni jelek menurut Allah dan Rasulnya, ketika dia sudah meremehkan saudaranya yang muslim, ketika dia sudah meremehkan saudara muslim. Jamaah sekalian, sungguh syaitan itu tahu kalau umat Islam persaudaraannya rusak, saling membenci, tidak bisa saling mencintai, maka berarti imannya jadi rusak, nilainya di sisi Allah jadi buruk semua, dan akhirnya bareng-bareng ke neraka. Setan tahu itu. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna syaitan ya'isa ayya'budahul musallun walakin yas'a bainahum fit tahrish, dalam riwayat lain walakin fit tahrish bainahum. Setan itu sudah putus asa mengajak orang-orang ahli salat untuk menyembah setan. Setan sudah berputus asa mengajak ahli salat untuk menyembah dia, menyembah setan. Terus dengan apa setan merusak akhirat ahli salat supaya ahli salat tetap masuk neraka, bahkan tidak masuk surga? Yakni yas'a bainahum fit tahrish. Setan berusaha terus untuk mengadu domba di antara mereka, di antara ahli salat. Jadi syaitan sudah putus asa untuk memasukkan ahli salat ke neraka lewat jalan syirik. Putus asa mengajak ahli salat untuk nyembah setan. Kemudian supaya ahli salat tetap masuk neraka dan tidak masuk surga, setan punya cara, yakni fit tahrish bainahum, mengadu domba di antara ahli salat, mengadu domba di antara ahli salat supaya saling membenci dan akhirnya saling memusuhi, saling bermusuhan satu sama lain, padahal sama-sama salat, sama-sama menghadap Allah dan dalam salatnya ke arah kiblat. Dengan itu akhirnya umat Islam terkena ancaman la tadkhulunal jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu.
kalian tidak bisa masuk surga hingga kalian beriman, tapi kalian tidaklah beriman hingga kalian bisa saling mencintai. Kalian tidak bisa beriman sehingga kalian bisa saling mencintai. Sehingga budaya gosip rasan-rasan oleh setan selalu dihidupkan. Dan ketika puasa kok masih ada yang rasan-rasan, puasanya tidak akan bernilai di sisi Allah. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, "Ma shama man dhalla ya'kulu luhuman nas." Tidaklah berpuasa orang yang masih makan daging manusia. Tidaklah berpuasa orang yang masih makan daging manusia. Makan daging manusia itu gimana? Ngerasa nih, membicarakan keburukan saudaranya. Karena Allah mengatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Janganlah sebagian kalian gosip atau ngerasani sebagian yang lain, membicarakan keburukan sebagian yang lain. Karena apakah seorang dari kalian itu suka kalau makan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kalian tidak suka. Jadi membicarakan keburukan saudaranya sesuai kenyataan, tidak nambahi, tidak merubah sedikit pun, tidak bumbui, itu sama dengan makan daging manusia. Dan orang yang puasa kok masih ngerasani, dah bukan orang puasa, karena tidak dapat pahala puasa sama sekali. Dan ini menunjukkan bahwa ngerasani itu sudah kategori dosa besar yang tidak terhapus oleh puasa, bahkan bisa menghapus puasa. Menghapus puasa dan ibadah-ibadah yang lain, bisa menghapus ibadah yang lain juga. Karena itu hati-hati dengan lisan yang tak bertulang. Kata Nabi, fahal yakubun nas finnari ala manakhirihim ala wujuhim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Banyak manusia itu terjungkal ke neraka dengan wajah duluan atau leher duluan. Itu hanya karena buah lesannya, karena ucapannya. Banyak orang masuk neraka gara-gara mulut. Bahkan Nabi pernah ditanya, ma aktsaru ma yudkhilun nar, apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka? Apa penyebab banyaknya manusia masuk neraka? Jawab Nabi, al-jawaban, dua rongga, al-famu wal farj, mulut dan kemaluan. Ya, mulut dan kemaluan itu yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka dan perusak persaudaraan. Yang paling banyak yaitu dua itu. Karena itu kita harus hati-hati, dan tidak ada satupun ucapan atau perbuatan yang berefek baik kepada persaudaraan Islam
kecuali pasti diajarkan dan diperintahkan dan dijanjikan untuknya pahala yang besar. Dijanjikan untuk pelakunya itu pahala yang besar. Ucapan contoh yang bisa berefek baik kepada persaudaraan itu ucapan salam. Sekedar assalamualaikum pahalanya 10. Assalamualaikum warahmatullahi 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pahalanya 30. Itu dikatakan Nabi kita. Kemudian tidak ada satupun ucapan dan perbuatan yang berefek buruk kepada persaudaraan dalam Islam, berefek buruk terhadap ukhuwah Islamiyah, kecuali pasti besar dosanya dan berat ancamannya. Tidak ada satupun ucapan atau perbuatan yang berefek buruk kepada persaudaraan dalam Islam kecuali dosanya besar. Nah, sekarang saya ingin penjenengan memberi contoh-contoh. Pertama, contoh ucapan dan perbuatan yang merusak ukhuwah, merusak persaudaraan Islam, yang pasti dosanya besar. Nah, contohnya apa? Monggo. Bantu kula mikir, memberi contoh. Monggo. Kalau yang sudah tersebut adalah ghibah, ngerasani, ya toh? Ngerasani dosanya besar, terbukti pahala puasa yang sangat besar aja hilang gara-gara ngerasani. Bahkan kok napa ngerasani ngombroworo sampai nama baik orang yang dirasani ini hilang di masyarakatnya, sehingga menjadi orang yang tidak punya harga diri, tidak punya nama baik sama sekali. Itu dosanya dosa riba yang paling tinggi, yang paling berat. Padahal riba itu tingkatannya ada 70 lebih. Yang paling ringan aja seperti 36 kali zina, atau seperti menzinai ibunya. Nah, yang paling tinggi berarti bisa lipat 70-nya, kan begitu. Bisa seperti ratusan kali zina. Nah, sekarang apa lagi? Contoh. Monggo. Suantane niki jelas nggak? Jelas ya? Seperti bergema. Kalau khawatir mboten jelas, ya. Akhirnya mboten nyaut karena mboten paham. Monggo nyaut, monggo. Contohnya apa? Monggo. Nah. Ucapan atau perbuatan yang berefek buruk kepada persaudaraan.
merendahkan status sosial. Nggih niku wau sami. Sama dengan kalau merendahkan karena meremehkan orangnya, itu langsung pelakunya walau awalnya karena banyak ibadah dan sebagainya, dia itu predikatnya nilainya bagus di sisi Allah baik, langsung jatuh menjadi orang buruk di mata Allah. Karena kata Nabi, kafa bil mar'i syarran ayahqira akhahul muslim. Cukuplah seorang itu menjadi jelek kalau dia meremehkan saudara muslim. Yeah. Atau kalau dia dengan cara ngerasani bicarakan keburukannya, maka dia sama dengan makan daging manusia. Yang daging manusia itu lebih haram dari daging babi. Padahal makan daging babi disepakati oleh seluruh ulama itu minal kabair, termasuk kategori dosa besar. Makan daging babi itu dosa besar. Apalagi ini makan daging manusia, lebih besar lagi. Yeah. Contoh lain, diajak rasan-rasan malah laporan kepada yang dirasani. Jere si fulan saman itu gini-gini, apa bener toh? Ya maaf ya, saya ini cuman cross check aja. Ini namanya apa? Namimah. Dalam istilah hadisnya namanya namimah. Maka kalau orang suka begitu, ada rasan-rasan asik mendengarkan, setelah itu cross check laporan ke yang dirasani. Kata si fulan, kamu kok gini-gini, apa betul? Menyebut nama yang ngerasani. Akhirnya yang dirasani jelas jadi benci, rusak persaudaraannya antara yang ngerasani dan yang dirasani. Maka orang yang melaporkan ini namimah, adu domba. Kalau orang suka begitu terancam gak masuk surga walau sudah haji 10 kali ya. Walau setiap hari sholat jamaah dan sudah haji 10 kali. Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannah namam, tidak masuk surga orang yang suka namimah, yakni menukil perkataannya orang yang ngerasani kepada yang dirasani. Contoh lain, monggo. Contohnya kuwadah loh dalam kehidupan, merusak persaudaraan itu. Apa? Mencaci atau mengumpat, mencela, ngelok nih, ini kok jelas merusak persaudaraan. Ini atau yang ngelakoni tenan sesuatu yang tercela ya kita cela. Iya, orang itu kalau melakukan sesuatu yang salah atau tercela, haknya itu dinasehati supaya tobat, dan menasehati pun juga harus tahu, jangan di depan umum, jangan mengorbankan nama baiknya. Nasihati dengan baik itu saudaramu. Malah mek dilok-lok nih. Rasulullah mengatakan sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufr. Mencela orang Islam itu kefasikan. Dosa itu kalau disebut kefasikan itu bukan dosa kecil. Umumnya dosa yang disebut kefasikan itu dosa besar. Dan kalau suka mencela berarti menjadi fasik. Orang fasik itu pelaku dosa besar. Kalau sudah berusaha membunuhnya, maka itu sudah jenis kekufuran. Dan membunuh itu memang merusak persaudaraan, bahkan merusak persaudaraan antar keluarga pembunuh dengan keluarga yang dibunuh atau korbannya. Bahkan berapa banyak kadang-kadang perang antar suku gara-gara orang dari suku A membunuh orang dari suku B. Rusak persaudaraan dua suku itu.
dosanya luar biasa. Bahkan membunuh satu jiwa yang tidak berhak untuk dibunuh itu hukumnya atau mirip dengan membunuh manusia semuanya. Luar biasa dosanya. Bahkan membunuh orang beriman itu ancamannya sangat berat. Ada 5 ancaman yang semuanya berat. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa adalahu adaban azima. Barang siapa yang membunuh orang beriman dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam, kekal di dalamnya, Allah memurkainya dan Allah melaknatnya, dan Allah mempersiapkan untuknya adab yang sangat berat, yang sangat besar. Karena membunuh ini merusak persaudaraan. Nah, ada lagi. Membuka aib, ya sama saja ini ngerasani, sama. Buka aib. Nah, taib, kebid'ahan, taib, fitnah, taib. Berbuat syirik, membuat ajaran kesyirikan juga memecah belah persaudaraan. Karena manusia itu awalnya satu umat, satu kesatuan. Kata Allah, kana nasu ummatan wahidah. Adalah manusia dulu satu kesatuan, satu umat. Kemudian mulailah mengagungkan berlebihan, ya, Wat, Suwa, ada yang melakukan Suwa, Yahud, Ya'uq, Nasr. Akhirnya manusia menjadi bergolong-golong sesuai jumlah sesembahan mereka. Ketika ada 5 yang disembah, manusia menjadi 5 golongan, pecah belah menjadi 5. Ketika sudah 10 yang disembah, maka menjadi 10 golongan yang saling lama-lama saling tidak akur. Begitu. Karena itu orang mecah belah agama menjadi bergolong-golong diserupakan dengan orang musyrik. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Jangan kalian menyerupai orang-orang musyrik, yaitu yang memecah belah agama mereka menjadi bergolong-golong. Demikian juga ajaran-ajaran baru yang dibikin yang membuat umat Islam ini jadi pecah-pecah, itu juga merupakan dosa yang luar biasa. Ancamannya terlalu banyak. Baik, itu tadi fitnah. Fitnah itu lebih besar dari ghibah, ngerasani. Baik. Berikutnya, tolong dibuatkan contoh ucapan atau perbuatan yang berefek baik kepada persaudaraan. Oh ya, maaf, untuk yang itu tadi saya tambahi satu contoh ya. Sebelum kita ke ucapan dan perbuatan yang berefek baik pada persaudaraan, saya tambahi satu contoh perbuatan yang bisa merusak atau merenggangkan persaudaraan sehingga dosanya besar. Ya. Saya tanya dulu sebelum saya contohkan, apa hukum memelihara anjing? Apa hukumnya seorang muslim memelihara anjing? Saya minta jawaban rinci. Monggo, saya menjawab. Kalau anjing berburu boleh. Boleh. Kalau anjing penjaga ternak boleh.
Kalau anjing itu anjing penjaga kebun, boleh, tentu terdidik dan dia tidak mau meninggalkan tempat yang ditugaskan dia itu di situ. Dia memang dididik untuk menjadi penjaga kebun atau penjaga tanaman atau penjaga ternak atau untuk menggembala atau untuk berburu. Dia terlatih, yang diserang hanyalah binatang yang ditunjuk oleh tuannya. Dengan bismillah dilepas, tangkap itu. Dan dia tidak mau makan dagingnya, dia hanya menghisap darahnya. Dan hasil buruannya yang dituju oleh si pemburu itu dengan bismillahnya itu menjadi halal, dengan syarat tidak dimakan sebagiannya oleh anjingnya. Kalau dimakan berarti dia menangkap bukan untuk tuannya tapi untuk dirinya, maka menjadi haram untuk tuannya. Tapi kalau anjing di rumah, melihara anjing di rumah, boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa? Apa bedanya anjing? Toh ngasih makan anjing, ngasih minum anjing yang lapar atau haus itu berpahala. Tapi gara-gara ini anjing rumahan di rumah, dipelihara di emper rumah atau di dalam rumah, kok jadi nggak boleh? Karena merenggangkan persaudaraan. Sehingga ibu-ibu ketika masak enak, waduh masakannya enak, nggak seperti biasanya. Ingat tetangganya yang juga muslim atau muslimah, dianteri. Assalamualaikum, yang jawab siapa? Yang paling jawab duluan mesti anjingnya. Dan jawabannya nggak enak. Kadang-kadang bikin dia kaget, takut. Boleh jadi masakannya numplek, akhirnya kapok, wis nggak mau ke situ lagi. Apalagi orang yang di rumahnya ditulisi awas anjing galak. Ini orang yang benar-benar tidak mau dikunjungi rumahnya oleh saudaranya, saudara seagama. Maka kata Nabi, man iqtana qalban fi baitih yang kusumin ujurihi kulla yaum qirat, dalam riwayat qiratan, barang siapa yang memelihara anjing di rumahnya maka setiap hari pahalanya berkurang 1 gunung yang besar atau 2 gunung yang besar. Jangan disalahpahami, karena ini menyebar ya, nanti saya dibilang melarang orang pelihara anjing, yang punya anjing marah ya. Yang merasa setiap hari punya pahala 5 gunung, dapat pahala 5 gunung, wis enggak apa-apa berkurang 2 gunung tiap hari, ya monggo gitu loh ya, monggo. Jadi yang jelas setiap hari kata Nabi kita pahalanya berkurang 1 gunung atau 2 gunung. Kenapa? Karena merenggangkan persaudaraan dalam Islam. Ya. Terus contoh ucapan dan perbuatan yang berefek baik kepada persaudaraan, pahalanya pasti besar. Contohnya apa? Banyak. Sedekah, ya kan? Mendoakan baik saudara muslim, apalagi salam, mendoakan keselamatan, apalagi berkunjung karena Allah, itu menyebabkan Allah mencintainya. Yang cinta dari Allah itu lebih berharga dari dunia dan seisinya. Apalagi menjenguk orang sakit, jam 9 pagi keluar rumah untuk menjenguk orang sakit,
langsung diikuti 70.000 malaikat yang mendoakan rahmat dan ampunan untuknya sampai sore, walau dia kunjungnya cuma 1 jam. Doa dari 70.000 malaikat itu nggak berhenti kecuali sudah tenggelam matahari. Berapa juta dosa terampuni, ya, luar biasa. Terus apa lagi? Mendatangi jenazah muslim untuk mensolatkan, ini menumbuhkan ukhuwah dengan keluarganya. Contoh lain apa? Haji dan umrah. Coba haji umrah tapi di sana bertengkar, dapat pahala haji umrah? Nggak akan dapat. Ya. Karena haji umrah yang besar pahalanya adalah merajut ukhuwah. Nah, waktunya habis, kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah